Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul untuk mendengarkan nasihat-nasihat, petuah-petuah dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan petuah-petuah tersebut kecuali karena sayangnya beliau kepada umatnya, karena begitu semangatnya beliau agar umatnya bisa merasakan kebahagiaan yang abadi di surga kelak. Oleh karenanya, sebelum saya menyampaikan nasihat-nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berharap kepada ibu-ibu untuk berlapang dada, ya, menyiapkan diri, menyiapkan hati untuk bisa mendengar wajangan-wajangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Meskipun bisa jadi ujangan-ujangan tersebut mungkin tidak mengenakan, ya, atau mungkin membuat hati menjadi sedih, karena ujangan tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di kalangan para wanita, kalangan ibu-ibu. Pengajian kita kali ini judulnya adalah 4 sifat wanita-wanita penghuni neraka dan 4 sifat wanita-wanita penghuni surga, ya. Semoga ibu-ibu di hadapan saya ini adalah wanita-wanita penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tapi semuanya wallahu alam, ya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mulai dari 4 sifat penghuni neraka atau 4 sifat penghuni surga? Neraka dulu. Saya khawatir kalau disampaikan dulu nanti lupa. Ibu-ibu biasanya lupa, ya. Yang terakhir biasanya diingat, ya. Tapi nah, apa, karena permintaan ibu-ibu maka kita mulai dari 4 sifat wanita penghuni neraka jahanam. Saya bacakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang termaktub dalam Sahih Muslim dan juga Sahih Al-Bukhari. Beliau berkata, "Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata yaumal Id. Fabada'a bis-salati qabla al-khutbah bi ghairi adzanin wala iqamah. Tsumma qama mutawakki'an ala Bilal. Fa amara bi taqwallah wa hatha ala ta'atih." Aku menghadiri salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat sebelum khutbah, yang salat tersebut tanpa adzan dan tanpa iqamat. Setelah salat tanpa adzan tanpa iqamat, kemudian Rasulullah SAW baru berkhutbah. Tsumma qama mutawakki'an ala Bilal. Kemudian Rasulullah SAW berdiri sambil bertelekan kepada Bilal. Maka dalam khutbah tersebut, fa amara bi taqwallah, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Wa hatha ala ta'atih, dan Rasulullah SAW menyuruh agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adhan nasa wa dzakkarahum. Kemudian Rasulullah SAW beri wejangan kepada para hadirin yang hadir dalam khutbah Id tersebut, wa dzakkarahum, dan mengingatkan mereka. Setelah itu, summa madha hatta atan nisa. Setelah memberi nasihat khutbah, kemudian Rasulullah SAW berjalan menuju barisan para wanita. Tentunya barisan tersebut di belakang. Maka Rasulullah SAW berjalan khusus menuju barisan para wanita. Fawa'adhahunna wa dzakkarahunna. Kemudian Rasulullah SAW beri wejangan yang berisi targhib dan tarhib, motivasi dan peringatan. Wa dzakkarahunna, kemudian Rasulullah SAW juga memberi peringatan kepada mereka, mengingatkan mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Tasaddaqna fa inna aktsarakunna hatabu jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah,
Sungguhnya kebanyakan kalian adalah menjadi kayu bakar di neraka jahanam atau menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Maka bersedekahlah. Faqamat imra'atun min sitatin nisa saf'aul khaddain. Maka berdirilah seorang wanita ada di tengah-tengah para wanita, saf'aul khaddain, yang pipinya agak kelihatan ada perubahan, entah ada warna hitam atau ada nampak pipinya ada perubahan. Faqalat, kemudian dia bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah para wanita paling banyak menjadi penghuni neraka jahanam? Hatab artinya bahan bakar neraka jahanam, karena orang yang masuk neraka itu dia terbakar dan dia juga membakar. Dia terbakar dan juga dia membakar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam yang bahan bakarnya adalah an-nasu wal hijarah, manusia dan batu, ya. Jadi bahan bakar di neraka jahanam itu bukan bensin, bukan solar, tapi dua, an-nasu wal hijarah, manusia jadi bahan bakar dan batu menjadi bahan bakar. Kalau di dunia kita lihat batu seperti batu bara. Batu bara itu batu tapi bahan bakar. Adapun manusia dibakar di neraka jahanam sekaligus membakar, seperti kayu. Kayu kalau kita bakar, dia terbakar, dia sekaligus menyalakan apa? Menyalakan api. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai para wanita, bersedekahlah kalian karena banyak di antara kalian menjadi bahan bakar di neraka jahanam, terbakar dan membakar. Maka tadi ada wanita berdiri di tengah-tengah ibu-ibu, kemudian dia berkata, lima ya Rasulullah, kenapa bisa kami menjadi bahan bakar di neraka jahanam? Banyak di antara kami menjadi bahan bakar neraka jahanam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, li'anna kunna tukthirna syakat, karena kalian suka mengeluh. Satu, sifat pertama, suka apa? Mengeluh. Hafal ya, catat dalam hati ya. Di antara sifat penghuni neraka jahanam, tukthirna syakat, suka mengeluh, sering mengeluh. Yang kedua, wa takfurnal ashir, yaitu suka mengingkari kebaikan suami, tidak mengakui, tidak berterima kasih kepada suami. Al-ashir maksudnya al-mukhalid, maksudnya az-zauj, suami yang sering bersama dia dalam kehidupan dia secara keseluruhan ya. Yang sering bersama dia suaminya, ternyata dia tidak bersyukur kepada suami, bahkan kufur kepada suami. Dua sifat ini. Qala faja'alna yatasaddaqna min huliyihinna, maka mendengar nasihat Nabi SAW, maka para ibu-ibu ketika itu mulailah mereka bersedekah tidak tanggung-tanggung, mereka bersedekah dengan perhiasan-perhiasan mereka. Yulqina fi thawbi Bilalin min aqritatihinna wa khawatimihinna, maka kemudian mereka pun melemparkan di baju Bilal. Bilal membuka bajunya untuk menerima sedekah mereka. Mereka pun melemparkan anting-anting mereka, kemudian mereka melemparkan cincin-cincin mereka untuk disedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Dalam riwayat yang disebutkan wa tukthirna la'an, kalian suka melaknat. Sifat yang ketiga apa? Suka melaknat. Sifat yang keempat datang dalam Musnad Abi Ya'la, Sahih Ibn Hibban, dalam Al-Mu'jam Al-Tabrani ya, Al-Mu'jam fil Awsat ya. Rasulullah SAW mengatakan, wa tusawwifnal khair, karena kalian para wanita suka menunda-nunda kebaikan. Taswif, wa tusawwifnal khair. Inilah 4 ciri yang paling mudah memasukkan wanita dalam neraka jahanam. Coba ibu-ibu diulang. Yang pertama apa? Suka mengeluh. Yang kedua, suka mengingkari kebaikan apa? Suami. Yang ketiga, suka melaknat. Yang keempat, suka nunda-nunda kebaikan. Yang punya 4 sifat ini angkat tangan. Yang jelas saya sudah menegakkan hujah di hadapan ibu-ibu ya. Enggak ada alasan di hari kiamat
Ya Allah, kami enggak pernah dengar. Ibu-ibu telah diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengar sifat-sifat penghuni neraka, wanita penghuni neraka jahanam. Maka waspada. Baik, kita akan jelaskan sifat-sifat ini, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di khutbatul Aid. Khutbah secara umum didengar oleh para lelaki dan para wanita untuk bertakwa, untuk taat kepada Allah. Saya itu saking sayangnya Nabi kepada ibu-ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan khutbah buat ibu-ibu. Maka Nabi pun maju sallallahu alaihi wasallam menuju barisan ibu-ibu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah secara khusus untuk mereka, nasihat khusus karena sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Nabi berkata, tasaddaqna, wahai para wanita, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kalian adalah penghuni neraka, bahan bakar api neraka yang paling banyak. Jadi ini menunjukkan bahwasanya di antara sebab terbesar bisa menghalangi ibu-ibu dari neraka adalah banyak bersedekah. Bukan pelit, ya. Jangan sampai ibu-ibu di Bukit Tinggi terkenal pelit, jangan sampai. Ya, kalkulatornya khusus, ngitungnya. Enggak, harus berlapang dada, suka bersedekah, minta izin sama suami kalau punya uang, ya, atau uangnya dipegang sama ibu-ibu, saya enggak tahu ya. Sudah dia pegang uang, sedekah. Lihatlah ini para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan orang kaya. Artinya mereka punya cincin, punya anting itu susah. Kalau kita baca sejarah bagaimana para sahabat, para sahabiat, mereka orang susah, tapi alhamdulillah mereka punya cincin, mereka punya cincin, punya anting. Yang mereka sedekahkan tidak tanggung-tanggung, mereka sedekahkan emas, dan itu yang paling dicintai oleh wanita. Wanita apa yang disukai? Yang disukai perhiasan. Karena mereka tahu bahwasanya sedekah itu adalah metode yang paling tepat untuk menghalangi para ibu-ibu dari neraka Jahannam. Mereka tidak tanggung-tanggung mereka mensedekahkan perkara yang paling mereka sukai. Itu apa? Cincin dan anting mereka. Padahal mereka adalah wanita-wanita yang hidup sederhana. Karena mereka ingin selamat dari neraka Jahannam. Jadi jangan lupa ibu-ibu banyak bersedekah. Ya. Hidup ini cuma sekali. Kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di Bukit Tinggi banyak kolesterol, ya. Asam urat dan darah tinggi, ya. Makanannya masya Allah enak-enak, ya. Kolesterol tinggi semuanya, ya. Berminyak, sayur aja digulai, ya. Subhanallah, ya. Dan itu makanan tiap hari, ya. Oleh karenanya kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya rezeki, kita sedekahkan. Bukan untuk orang, untuk kita di akhirat. Untuk kita di akhirat. Jangan ragu-ragu, sedekahkan. Nah, ketika Rasulullah mengabarkan banyak wanita penghuni neraka Jahannam, maka ada seorang wanita yang tanya, wajar, dia ingin tahu. Bukan protes, dia ingin tahu. 5 ya Rasulullah, kenapa bisa kami para wanita paling banyak menjadi pembakar, bahan bakar di neraka Jahannam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 4 sifat yang tidak kita sebutkan tadi. Apa ibu-ibu coba ulang yang pertama? Suka apa? Mengeluh. Yang kedua suka mengingkari kebaikan apa? Suami. Yang ketiga suka maki-maki melaknat. Yang keempat suka nunda-nunda apa? Kebaikan. Saya ulangi lagi. Siapa yang punya 4 sifat ini? Ya. Kalau yang punya 4 sifat ini segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari yang pertama, ya. Yang pertama, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dari takfurnal ashir, karena kalian suka ingkar atas kebaikan suami. Para ulama menyebutkan bahwa suami adalah nikmat yang luar biasa, ya. Ibu bisa tahu bagaimana suami nikmat yang luar biasa. Lihatlah bagaimana orang-orang yang tidak punya suami, kasihan. Kita menghadapi para wanita yang tidak punya suami, kita kasihan. Dengar aja kita kasihan. Pertama, banyak wanita-wanita yang sudah mencapai masa 30 tahun ke atas, kita sudah gelisah. Kasihan belum punya apa? Suami. Bagaimana kesedihan wanita ini luar biasa, ya.
mereka dengar teman-temannya sudah punya anak, sudah punya rumah, kemudian hidup sama lelaki yang tempat untuk berbagi suka dan duka, ya. Kemudian mulai umur 30 tahun ke atas sampai 35 tahun ke atas. Bagaimana pilunya hati mereka ketika mereka melihat teman-temannya sudah bersuami sementara mereka belum. Bahkan di antara mereka ada yang kaya raya. Ada yang kaya raya. Namun percuma harta yang berlimpah ruah namun tidak punya teman untuk menjalani kehidupan. Ya. Makanya dikatakan rafiq qabla tariq. Teman dulu sebelum berjalan. Karena berjalan tanpa teman. Adam alaihissalam ketika diciptakan dan dimasukkan dalam surga, dia butuh teman. Maka Allah ciptakan Hawa sehingga dia punya teman untuk menjalani kenikmatan tersebut. Percuma masuk kenikmatan enggak ada teman. Enggak enak. Punya duit banyak tapi enggak ada teman. Teman kehidupan untuk berbagi suka dan duka. Ini yang pertama yang saya lihat. Saya enggak usah, saya mendengar aja ada misalnya istri cerita itu si fulana sudah umur sekian, saya pilu sedih. Bagaimana kesedihan mereka tidak punya suami. Yang kedua, kita juga sedih ketika mendengar janda-janda ya. Ya, janda-janda yang kemudian ditinggal oleh suaminya, pas suaminya meninggal atau dicerai. Kemudian mereka tidak menemukan pasangan hidup setelah itu. Ini juga perkara yang menyedihkan. Mereka melihat teman-temannya punya pasangan, mereka ya, ada yang ngurus, ada yang ngayomi, ada tempat ngobrol. Sampai Nabi SAW mengatakan as-sa'i alal aitam wal armalah kal mujahid fisabilillah. Siapa yang berusaha menolong anak yatim dan para janda, maka dia seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan si Nabi menggandengkan antara anak yatim dengan para janda. Karena kondisi mereka tidak menyenangkan. Anak yatim tidak ada yang ngurusin, tidak ada bapaknya, ibunya yang ngelus kepalanya. Kalau dia disakiti orang, dia mau lapor kepada siapa? Makanya banyak anak yatim yang saya dapati nakal banyak, dan itu wajar. Banyak nakal, kenapa? Karena tidak ada yang perhatikan. Kondisi mereka menyedihkan. Demi para janda, ya, kasihan tidak ada yang perhatikan. Jadi kita tahu bagaimana nikmat seorang suami yang kemudian datang menemani kehidupan, mencari nafkah siang dan malam, ya, tempat berbagi suka dan duka, sehingga suami adalah nikmat. Keberadaan suami adalah nikmat tersendiri, belum kebaikan yang dia lakukan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya hak yang paling tinggi yang harus ditunaikan oleh seorang wanita dari hak manusia adalah hak suami. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka saya akan memerintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya hak yang paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang wanita adalah hak suami. Bahkan lebih daripada hak kedua orang tua. Lebih daripada hak kedua orang tua. Yang bilang begitu Nabi SAW. Kalau saya boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, saya akan suruh wanita. Nabi tidak mengatakan sujud kepada kedua orang tuanya, tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan saya akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Ini tentu pembicaraan yang tidak mengenakan bagi ibu-ibu sekalian, ya. Makanya tadi saya katakan di awal, tidaklah Nabi menyampaikan nasihat-nasihat tersebut kecuali karena sayang kepada umatnya, dan kita harus siap menerima nasihat dari Nabi SAW dan berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi suami adalah nikmat yang harus disyukuri bagi para wanita ketika dia sudah menikah, ya, dia mensyukuri nikmat suami tersebut, ya. Kemudian kenyataannya Rasulullah SAW menjelaskan banyak wanita yang ingkar terhadap kebaikan suami, lupa dengan kebaikan-kebaikan suami. Makanya dalam riwayat yang lain disebut ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qad. Seandainya salah seorang dari kalian, wahai para suami,
berbuat baik kepada istrinya setahun penuh. Ad-dahr, dia berbuat baik selama setahun penuh. Tsumma ra'at minka syai'an, kemudian istrinya melihat suatu perkara darinya, kesalahan, maka istrinya berkomentar, laqalat ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Ini dilakukan oleh sebagian ibu-ibu kepada suami mereka. Suaminya salah ini, salah anu, kemudian ungkapan-ungkapan yang menunjukkan seakan-akan suaminya tidak pernah berjasa dalam kehidupannya. Ya, di antara mereka ada yang berkata, kamu memang tidak pernah mencintaiku, subhanallah. Memang tidak pernah mencintaimu. Anak kita sudah 7, gimana enggak cinta? Itu emang anak datang keluar tanpa cinta. Tapi ibu mungkin kalau ngomong langsung, kamu tidak pernah mencintai. Kamu selalu mendahulukan ibumu daripada saya. Padahal tidak. Sebagian suami bahlul ya. Semua permintaan istrinya dia berikan, permintaan orang tuanya ditunda-tunda. Namun ketika dia melakukan kesalahan, langsung istrinya berkata, kamu selalu mendahulukan ibumu daripada saya. Subhanallah. Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan penafian secara total. Ini ungkapan-ungkapan seperti ini sangat mudah memasukkan seorang dalam neraka jahanam. Benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kalau salah seorang dari kalian berbuat baik kepada istrinya setahun penuh, kemudian dia melihat suaminya melakukan sedikit kesalahan, dia berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Maka ibu-ibu adalah insyaallah wanita-wanita salehah, waspada ya. Ya, jangan sampai kalau suami salah sedikit kemudian mengungkapkan kata-kata seperti tadi. Kalau bilang, "Mas, kamu kenapa hari ini?" tidak jadi masalah. Ya. Udah kenapa begini, atau abang kenapa begini ya? Mas kenapa begini, kenapa begini, enggak ada masalah. Disebutkan kesalahan satu demi satu. Tapi kalau langsung mengucapkan kata-kata, kamu memang enggak pernah begini, kamu memang enggak pernah begini, ini repot ini. Ini langsung cemplung neraka langsung. Langsung menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Maka seorang waspada. Apa ciri-ciri wanita soleha? Ciri wanita soleha adalah wanita yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak suami. Kata Allah, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita salehah adalah wanita-wanita yang qanitat, taat beribadah, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, hafizatun lil ghaib, menjaga hak suaminya ketika suaminya tidak ada. Allah menyebutkan ciri-ciri wanita salehah dua, menunaikan hak Allah, menjaga hak suaminya ketika suaminya tidak ada. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, dengan penjagaan Allah. Yaitu ketika suaminya tidak ada, dia tetap tidak berkhianat. Ketika suaminya tidak ada, dia tetap menjaga harta suaminya, tidak dia gunakan sembarangan. Inilah wanita-wanita yang salehah. Nah, di antara hak yang paling utama ditunaikan oleh seorang wanita adalah berterima kasih kepada suami, berterima kasih kepada suami. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita bersyukur kepada suami? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah dikatakan orang bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Latih lisan kita, kalau suami kita berbuat baik kita bilang jazakallahu khairan suamiku. Ya, ucapkan, latih. Coba ibu latihan sekarang. Jazakallahu khairan, udah, coba. Jangan-jangan enggak pernah ngomong, ini ketahuan enggak pernah ngomong. Coba ulang, bilang. Masya Allah. Dengar enggak? Enggak kedengaran ya? Bapak-bapak enggak dengar. Ibu coba ulang, jazakallahu khairan, udah, coba. Ketahuan enggak pernah ngomong ini. Kalau sering ngomong mudah. Biasa Ustaz. Jazakallahu khairan, udah. Masya Allah. Ya, itu namanya pandai berterima kasih. Pandai berterima kasih. Di antara bentuk berterima kasih kepada suami, perhatikan ibu-ibu, buatlah suami merasa dia adalah pemimpin keluarga. Allah mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki adalah pemimpin keluarga, pemimpin para wanita. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini,
umara. Mereka adalah amir-amir di rumah mereka. Artinya apa? Kalau suami berbicara didengar, kalau suami memerintah ditaati, itu namanya berterima kasih kepada suami. Tapi kalau suami ngomong tidak dengar, suami perintah malah dibantah, ini istri yang pandai bersyukur atau tidak? Tidak. Yang jawab sedikit, tidak. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memang berat. Jangan sampai terjerumus dalam sifat penghuni neraka jahanam. Jadilah wanita yang pandai bersyukur, bukan yang takfurnal ashir, yang kufur kepada suami. Makanya sebagian ulama menyebutkan kenapa Nabi menggunakan lafal kufur, karena wanita disebutkan dalam buku-buku syuruhul hadis, karena wanita ketika tidak bersyukur kepada suaminya, dia benar-benar lalai dari hak Allah. Allah sudah kasih dia nikmat, diberikan suami yang mengurusi urusannya, yang bisa menjaga kemaluannya, yang bisa menundukkan pandangannya, yang bekerja siang malam untuknya, ya, kemudian yang berikan anak-anak kepadanya. Kemudian dia tidak berterima kasih, berarti dia tidak tahu diri, seakan-akan dia tidak tahu nikmat yang Allah berikan kepada dia. Karena itulah Nabi menggunakan lafal kufur. Dan ini menunjukkan tidaklah digunakan lafal kufur kecuali jika ada yang melanggar atau terjerumus dalam kekufuran tersebut, dia terjerumus dalam dosa besar. Ini yang pertama, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat penghuni wanita penghuni neraka jahanam tidak berterima kasih kepada suami. Jadi sering-sering latih ibu-ibu, udah jazakallahu khairan. Ya. Kalau suami ngomong, iya udah apa gitu, dengerin ya, dengerin. Jangan suami ngomong kemudian main HP. Lagi WhatsAppan sama teman, ya, tidak beradab kepada suami. Itu namanya tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Yang kedua, sifat wanita penghuni neraka jahanam, tuktsirna syakah, suka mengeluh. Suka mengeluh. Dua penafsiran kalangan para ulama yang saya dapati dalam buku syarah hadis tentang tuktsirna syakah, kalian suka mengeluh. Pertama perlu dijelaskan, mengeluh sesekali tidak jadi masalah. Makanya Rasulullah SAW bukan mengatakan sifat penghuni neraka, sifat wanita penghuni neraka mengeluh, enggak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan sering mengeluh. Kalau mengeluh sesekali wajar. Suami tidak sempurna, kondisi terkadang memang tidak pas, seorang mengeluh pada suaminya, mas kita begini, biasa. Yang jadi masalah kalau sering. Seringnya dia mengeluh, menurut sebagian ulama menunjukkan dia tidak ridha dengan keputusan Allah. Dia protes terhadap kondisinya sehingga dia sering mengeluh. Sering mengeluh, ini disebutkan oleh Syaukani rahimahullahu taala. Ya. Menunjukkan dia tidak ridha dengan keputusan Allah, dan protes dengan keputusan Allah adalah dosa besar. Dosa besar. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah, bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah pukul-pukul pipinya, robek-robek bajunya dan menyuruh suruhan jahili, karena perbuatan tersebut menunjukkan dia tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimaksud dengan sering mengeluh? Pertama, maksudnya dia mengeluhkan suaminya kepada orang-orang. Ini tafsiran pertama. Kemana-mana ketemu orang, waduh suami saya, waduh suami saya, mengeluh tentang suaminya terus. Ketemu ibu-ibu yang lain, ngerumpiin suaminya. Suami saya begini, oh suamimu enak ya, saya waduh begini, ngeluhin suaminya terus. Enggak boleh. Bukan jalur memperbaiki suami kalau suami punya kesalahan dengan mengeluhkan dia kemana-mana. Ini membongkar aib suami. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sesungguhnya kalian para wanita adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Di antara fungsi pakaian adalah menutup aurat. Seorang wanita menjalankan perannya sebagai pakaian bagi suaminya dengan menutup aurat aib-aib suaminya, bukan malah mengumbar kemana-mana. Sehingga aib suaminya tersebar di mana-mana.
Apalagi sebagian ibu-ibu kalau sudah marah sama suaminya bikin status. Statusnya hati yang terbelah, Masya Allah. Orang tanya, ada apa Ada apa Hati terbelah dua. Kadang-kadang hatinya kena panah. Apa ini ya. Subhanallah, bikin status. Kadang suami istri debat-debatan lewat status. Ini terjadi. Saya bukan bicara orang awam, ini orang ngaji. Suaminya bikin status tentang istri soleh harusnya begini-begini. Istri bikin status suami yang baik harusnya begini-begini. Perang-perangan status. Orang yang nonton, mereka sedang perang, ketahuan. Ini lebih bahaya anti berkeluh kesah di medsos yang bisa lihat ribuan orang daripada anti berkeluh kesah kepada seorang 2-3 wanita. Terbatas 2-3 wanita, itu pun tidak boleh. Apalagi kemudian bikin apa? Medsos. Apalagi kemudian bikin cerita. Bikin cerita, layangan lepas lah. Macam-macam. Semua orang tahu. Ini namanya wanita suka berkeluh kesah. Saya kenal seseorang, dia menceraikan istrinya. Kenapa menceraikan? Saya bilang, kenapa menceraikan istri kamu? Ustadz ke, atau bilang ke mertua ke, kita bukan sekedar melepaskan kedongkolan. Kita ini ingin melakukan perbaikan. Kalau tidak mampu, cerai, khulu. Pada kemudian mengumbar aib suami kemana-mana. Sementara status masih suami. Ini yang pertama, tafsiran pertama. Tafsiran kedua, tukna syakat, suka mengeluh kepada suami. Mas ini kok begini, mas ini kok begini, mas ini mengeluh kepada suami. Ini cabang dari dosa yang pertama, ingkar kepada kebaikan apa? Suami. Maka ibu-ibu jangan nasihati baik-baik. Kalau suami sudah berusaha bekerja, kemudian dikeluhkan terus, ya ini kehidupan. Hidup ini penuh dengan ujian, ya. Dan tidak mungkin kita meraih kenikmatan surga kecuali ada bagian dunia yang kita korbankan, nggak mungkin. Oleh karena bersabar, dan sabar pahalanya sangat besar, ya. Pahala sabar sangat besar. Baca tentang bagaimana kisah-kisah sahabiyat, kisah orang-orang terdahulu, sabarnya mereka terhadap kehidupan yang sulit. Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika ada seorang wanita datang kepada Aisyah bawa 2 putrinya, kemudian minta makan, ketuk rumah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha buka pintu, dia cari makanan. Dia enggak mendapatkan di rumah kecuali 1 butir korma. Maka dia pun mendahulukan. Tidak ada di rumah, tidak ada apa-apa. Tidak ada mie, tidak ada ATM, tidak ada apa-apa. Cuma 1 butir korma. Kemudian kasih kepada wanita tersebut. Bayangkan Aisyah. Aisyah pernah berkata, "In kunna lanaral hilal, thumma al-hilal, thumma hilal, thalatha ahila fi syahrain, wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar." Kami lihat hilal muncul, hilal muncul, hilal muncul. 3 hilal dalam 2 bulan. Tidak ada di rumah istri-istri Nabi api yang dinyalakan. Tidak masak selama 3 bulan, selama 2 bulan. Bayangkan, kalau ibu sekarang hidup dalam kondisi demikian, 2 bulan enggak pernah masak, kira-kira gimana? Ya kalau enggak pernah masak tapi selalu beli di restoran Padang enggak apa-apa ya. Ini benar-benar enggak ada, artinya makanan terbatas. Enggak ada bikin kopi, enggak ada bikin teh, enggak ada yang dimasak. Rasulullahnya diberikan susu oleh sebagian sahabat. Tuh, berarti enggak ada makan daging panggang, enggak ada. Karena tidak ada api yang dinyalakan. Korma, hanya makan korma, minum. Makanya ditanya, "Wa ma ta'amukum ya umma?" Apa makanan kalian wahai ibunda? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Al-aswadan." Korma dan air putih selama 2 bulan. Lihat bagaimana rumah Nabi SAW yang kecil. Sampai Aisyah bercerita kalau Nabi SAW mau salat, ketika Rasulullah SAW mau sujud, maka
Aisyah di depan Nabi menjulurkan kedua tangannya ketika Rasulullah SAW mau sujud, Rasulullah SAW sentuh kaki Aisyah agar dilipat supaya bisa sujud. Kenapa? Rumah kecil tidak ada space untuk apa? Salat. Mungkin sudah kepotong tempat tidur. Intinya tidak ada tempat. Sehingga kalau mau salat saja harus kaki Aisyah dilipat. Sampai ketika rumah Nabi, ketika sepeninggal Nabi SAW puluhan tahun berikutnya di zaman tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, ketika rumah Nabi akan dipugar, dia mengatakan seandainya rumah Nabi SAW dibiarkan begitu saja, rendah, kalau pegang tangan kesentuh atapnya, agar orang-orang yang datang setelahnya bisa melihat bagaimana dulu kehidupan Nabi mereka, orang terbaik di alam semesta ini, bagaimana kehidupan mereka. Maksudnya ibu-ibu jangan suka mengeluh. Ibu sekarang alhamdulillah rumah besar, alhamdulillah, masuk rumah ada kulkas, dalam kulkas banyak Indomie dan Sarimi dan Supermi, banyak. Ya. Rumah luas, alhamdulillah. ATM juga ada. ATM suami juga ibu yang pegang. Terus apa lagi? Terus masih mengeluh. Alhamdulillah kenyang. Ibu tidak kelaparan. Masih kenyang, alhamdulillah. Anak masih bisa makan, masih bisa ngaji, masih bisa sholat, masih bisa baca Quran. Alhamdulillah. Apalagi? Masalahnya ibu lihat ke atas, lihat orang punya tas baru, punya ini baru, punya akhirnya sudah tidak ada namanya, isinya kehidupan mengeluh terus menderita. Makanya bapak-bapak kalau ingin bahagia istrinya jangan bergaul dengan ibu-ibu orang kaya. Ya, kenal-kenal begitu aja. Kalau jadi teman dekat susah. Selalu bandingkan. Tidak bisa dihindari sifat wanita seperti itu. Bergaul dengan orang-orang berada membuat dia akhirnya berubah pola hidupnya, berubah pola pikirnya. Hati-hati. Rasulullah SAW yang menyuruh untuk lihat ke bawah. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum. Lihatlah yang di bawah, jangan lihat di atas. Fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Itu membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Kalau ibu sering lihat ke bawah, ibu akan pandai bersyukur kepada suami, tidak banyak mengeluh. Terus lihatnya ke atas, lihat ke sini, kan, waduh. Ya. Ibu-ibu kalau mau bahagia, jangan main medsos. Ini berat ya. Ingin bahagia jangan main apa? Medsos. Medsos isinya apa? Isinya dunia toh isinya. Pengajian ada tapi 1-2. Sisanya isinya apa? Dunia, kehidupan glamor lah, rumah mewah lah, ini mewah lah, tas baru lah. Kemudian jam baru lah, anting baru lah, dunia dilihat di medsos terus. Banyak tontonan di medsos, Bapak Ibu, mengeluhkan suami kepada orang lain. Yang kedua suka mengeluh kepada suami. Yang ketiga, wa tukthirnal la'an, suka melaknat. Ini pun ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama yang dimaksud dengan la'an yaitu laknat yang sering kita pahami, yaitu mengatakan anta mal'un, engkau dilaknat, laknatullah alaik, engkau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit-sedikit melaknat. Dan kita tahu laknat artinya menjauhkan seorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat yang kuat sebagaimana disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, kita tidak boleh melaknat per orang kecuali yang sudah disebutkan dalam dalil. Kita tidak boleh memvonis misalnya kecuali orang yang sudah dilaknat. Terus kita mengatakan misalnya iblis al-la'in, iblis terlaknat, boleh karena iblis terlaknat memang. Kita bilang Abu Jahal terlaknat, boleh. Fir'aun terlaknat, boleh. Atau orang yang mati kafir terlaknat, boleh karena dia mati kafir akan dijauhkan rahmat Allah. Tapi kalau selain orang-orang yang disebutkan dalam dalil mereka masuk neraka, maka tidak boleh kita melaknat secara vonis langsung, tidak boleh. Karena laknat, kalau kita melaknat orang, laknat ini akan mencari apakah berhak mengenai orang tersebut atau tidak. Kalau tidak, dia kembali kepada pelaknat. Dan laknat itu maksudnya kalau kita bilang laknatullah alaik, maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh kita melaknat adalah secara umum, melaknat dengan menyebutkan sifat. Misalnya kita mengatakan laknatullah alal kadzibin, laknat Allah bagi orang-orang pendusta. Laknatullah ala zalimin, laknat Allah bagi orang yang berbuat zalim. Laknat Allah bagi peminum khamar, laknat Allah bagi pemakan riba, enggak apa-apa. Tapi jangan bilang
kamu makan riba, Allah melaknatmu. Jangan. Ini tidak boleh. Rasulnya, maka Rasulullah tegur, jangan kau laknat dia. Sungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Laknat Allah pada kamu jarang. Ada tapi jarang. Baik dari kalangan ibu-ibu maupun kalangan bapak, jarang saya dengar. Kalau mereka marah, mereka pasti maki-maki. Tapi kalau laknat, perkataan laknat Allah kepadamu itu jarang. Ya. Dan waspada, jangan suka melaknat. Ini tafsiran pertama, mereka masuk neraka karena suka melaknat. Tafsiran kedua diterangkan oleh sebagian ulama, maksudnya laknat di sini adalah perwakilan. Maksudnya mereka suka sibab dan syatam, suka maki-maki. Kalau udah ngomel maki-maki, itu dasar brengsek perempuan gini, maki-maki panjang. Ini tidak boleh karena Rasulullah SAW mengatakan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim yang lain adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Maka kalau kita marah sama orang, ya kita marah makian panjang. Dasar brengsek, dasar caci maki terus. Ini enggak boleh. Apalagi kalau dia tidak berhak mendapatkan cacian seperti itu. Ini makanya menunjukkan seorang wanita hendaknya menjaga lisan, jangan suka mencaci maki orang lain ya. Kalaupun dia berhak untuk dicaci seperlunya, bukan kon perbanyak cacian makian, apalagi ternyata orang tersebut tidak berhak untuk dicaci maki seperti itu. Makanya kalau kita lihat ada menunda kebaikan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau punya niat baik jangan ditunda-tunda. Menunda niat baik ini akhirnya menjerumuskan orang banyak dalam keburukan ya. Hatta idza ja'adahumul maut qala rabbirji'un. Allah menyebutkan beberapa penyesalan. Tatkala orang akan meninggal dia berkata, "Ya Allah, kembalikan aku sebentar saja. La'alli a'malu salihan fima tarak." Aku ingin beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Kita enggak tahu umur kita berapa. Maka kalau punya niat baik segera lakukan, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an beberapa ayat yang menunjukkan orang menyesal ketika sudah datang sakaratul maut, dia ingin ngomong, mungkin kita enggak dengar, tapi dia berkata, "Ya Allah, tundalah aku sebentar, aku ingin berbuat baik." Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang beriman, janganlah kalian terlalaikan dari anak-anak kalian, harta kalian. Siapa yang terlalaikan dari mengingat Allah, urusan dunia, urusan anak-anak, maka mereka. Saya menyesal kenapa waktu itu saya tidak, ya sudah mari, dia sudah niat dan dia sudah berucap, mudah-mudahan dia dapat pahala, cuma meninggal dunia. Tunda-tunda minta maaf, tunggu suami yang minta maaf. Tunda-tunda. Ego dikedahulukan, tahu-tahu meninggal dunia. Ya, ini jangan nunda-nunda, ya. Ini kecuali hak orang, sampai orang yang mati syahid pun diampuni dosa-dosanya illa dain, kecuali utangnya kepada orang lain. Kalau punya utang segera lunasi. Jangan untuk melakukan kebaikan berarti kita sedang dapat hidayah. Jangan tolak hidayah tersebut. Segera lakukan. Sederhana. Orang buta kayak orang apa kita. Terbetik hati kita. Jangan kita bilang nanti jadi orang buta berikutnya. Kita lewat sudah. Kesempatan kita bersedekah hilang. Kapan sih tergerak? Lihat terkait dengan melayani suami, tahu-tahu ingin saya ingin senang. Yang pertama apa? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Idza shallatil mar'atu khamsah." Di antaranya jika terpenuhi dalam seorang wanita 4 ciri ini, maka dia masuk surga. Yang pertama, salat 5 waktu. Nabi tidak mempersyaratkan salat qobliyah, salat ba'diyah, salat malam, salat duha, enggak. Yang penting kamu salat 5 waktu, kamu jaga salat tersebut. Ibu-ibu ya. Jadi jangan salat 5 waktu dengan tentunya dengan baik, dengan khusyuk, dengan persiapan, mendengar azan maka salat ya. Meskipun kadang-kadang kita memiliki semua, apa namanya? Salat 5 waktu dan puasa bulan Ramadan. Tinggal ciri keempat masuk surga. Ciri ketiga, wa hasinat farjaha, menjaga kemaluannya. Allah memuji seorang wanita dalam Al-Qur'an masuk surga ya, memiliki sifat utama menjaga kemaluannya, yaitu Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Maryam banatallati wa Maryam imran allati ahsanat farjaha." Ya. Dan Maryam binti Imran yang telah menjaga kemaluannya. Bagaimana dia menjaga kemaluannya? Dia celah untuk digoda oleh lelaki manapun. Nah, ibu-ibu, kalau ini masuk surga, jaga kemaluan, tundukkan pandangan, jangan ngobrol sama suami
suami orang. Jangan ketawa ketiwi sama suami orang meskipun hanya lewat chattingan. Meskipun dalam komentar, jangan. Yang berhak mendapatkan, ini namanya tidak sempurna dalam menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan itu kita fokus. Makanya Allah memuji para wanita penghuni surga, di antara ciri mereka adalah dalam kemah-kemah, dipingit dalam kemah-kemah, sehingga dia selalu sibuk di kemah menunggu kedatangan apa? Suaminya. Makanya sifat wanita salehah, kata Allah, waqarna fi buyutikunna, wanita yang suka menetap di rumah karena dia harus fokus menyiapkan untuk suaminya, untuk anak-anaknya, fokus menyambut kedatangan suaminya. Saya punya teman, istrinya 3 ya, teman saya, bukan saya ya. Dia bilang, Ustaz, saya bilang, kamu suka lebih cinta yang mana? Semua saya cinta, Ustaz, semuanya baik, tapi ada satu yang paling saya sayangi, Ustaz. Bukan karena kecantikannya, tapi perhatiannya. Kalau saya mau pulang, dia telepon, ayah lagi di mana atau abi lagi di mana, abi mau makan apa, dia telepon. Saya bilang, saya mau makan ikan, dia siapin. Jadi dia tanya kapan datang, dia tahu jadwal dia datang kapan, dia tanya mau makan apa, dia siapin. Begitu saya datang, Ustaz, dia buka kaos kaki saya, dia buka baju saya, kemudian dia siapkan ikan, kemudian tulang-tulang ikan diambil sama dia, Masya Allah. Ini yang buat saya condong kepada dia. Ibu begitu dong kalau suami datang. Kalau perlu ibu, Mas sudah sikat gigi belum? Ibu sikatin giginya kalau perlu. Itu namanya fokus kepada suami. Wallati ahsanat farjaha, wanita yang menjaga kemaluannya. Itu di antara kesempurnaan dia menjaga kemaluannya, dia fokus kepada suaminya, tidak membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Sebenarnya ibu zaman sekarang masuk di medsos, ngobrol di komentar dengan suami lain, suami orang lain, ketawa ketiwi sama suami orang lain. Ya. Dia sama suaminya di tempat tidur, suaminya nungguin dia lagi sibuk di grup reuni, di situ laki-laki ada perempuan, ketawa-ketawa sama teman SMA-nya dulu dengan teman kuliahnya dulu. Kalau ingin masuk surga, fokus kepada suami. Nah, ini berat ciri ketiga ya. Ciri ketiga. Tapi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan ibu, medsos sumber kebencanaan bagi orang yang tidak tahu memanagenya. Buang-buang waktu, ibu buang-buang waktu. Lihat barang-barang mewah, lihat aib-aib orang, lihat laki-laki situ wajahnya tanpa ada keraguan, lihat laki ini, lihat artis ini, lihat sudah semuanya. Begitu pulang lihat suami, mukanya kok begini suamiku. Enggak pernah tundukkan pandangan, sehingga tidak kebahagiaan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sifat keempat ciri penghuni surga adalah wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Ini sudah kita singgung. Seorang wanita yang solehah harus membuat suaminya merasa suaminya adalah seorang raja di rumah. Suaminya merasa sebagai singa di rumah, bukan kucing di rumah ya. Ya. Saya punya teman satu, istrinya 2. Dia bilang, Ustaz, aduh, istri saya yang kedua ini Ustaz, sama saya hormat, ngomongnya ini. Yang pertama Ustaz saya kayak kucing Ustaz. Yang pertama saya disikapi seperti apa? Kucing. Maksudnya apa saya juga nggak tahu ya. Maksudnya mungkin nggak tahu, mungkin nggak dihargai atau apa. Suami tidak merasa sebagai raja di rumah, tapi sebagai budak di rumah, budak istrinya. Ini apa seperti ini? Rasulullah SAW mengkabarkan tentang wanita yang terbaik, kata Rasulullah SAW, alladzi idza ra'aha sarrathu wa idza amaratha ata'at, idza amaraha ata'athu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita terbaik adalah yang jika kau memandangnya menyenangkan dirimu, yang jika kau perintahkan dia, dia taat kepadamu. Ini ciri wanita penghuni surga. Kalau ibu di rumah, suami sering lihat, Masya Allah istriku lihat, nah, itu insya Allah langsung masuk surga ibu-ibu ya. Suami sering lihat ibu-ibu, Mas ngapain sih ngeliat saya sih Mas? Jadi ngelihat, dia senang lihat ibu, senang lihat ibu-ibu. Kenapa? Karena ya mungkin dia merasa bahagia, maka dia pandang. Bukan kalau dia lihat istrinya langsung cemberut, langsung kecut hatinya, langsung.
Kemarin sudah lihat istrinya, pasti sebentar lagi ngomel. Pasti sebentar lagi apa? Ngomel. Saking sebagian seorang suami jengkel sama istrinya, saya pernah ada seorang suami kirim pertanyaan sama saya, Ustaz, saya kalau masuk surga saya enggak mau ajak istri saya. Takut lagi main sama bidadari diomelin sama istrinya di sana. Kalau lihat pandang istrinya, dia senyum, ini ciri penghuni surga. Kalau disuruh nurut. Apa perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala? Ya, aqamtu ma ummi Saleh 20 sana. Aku hidup bersama Ummu Saleh, istri yang keberapa dari Imam Ahmad. Selama 20 tahun kami tidak pernah ribut dalam satu permasalahan pun. Selama berapa tahun? 20 tahun. Dan benar artinya yang nurut. Ini ciri penghuni surga yang berat, tetapi ibu-ibu berjuang. Ya bukan berarti sesekali mungkin marah, oke lah. Yang Allah hukum adalah yang biasanya seperti apa? Yang mendominasi wanita ini sering nurut atau sering membangkang? Kalau yang mendominasi selalu membangkang, taat kadang-kadang, ini neraka jahanam. Kalau sering nurut kadang-kadang membangkang, insya Allah lah masih selamat. Yang menjadi hukum adalah yang fil ghalib, yang mendominasi apa? Latih diri kita untuk taat kepada suami karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang saya sampaikan. Semoga nasihat ini bisa didengar oleh ibu-ibu sekalian dan bisa dijalankan. Demikian juga para pemirsa yang menyaksikan secara langsung, ya, semoga menjadi wanita salehah. Hidup ini sebentar, ya. Kita menghadapi perjalanan yang sulit untuk meraih kebahagiaan yang terindah di akhirat kelak. Ya, jadilah wanita yang salehah, dan kalau jadi salehah akan bahagia, Ibu kalau nurut, rajin salat, menjaga kemaluan akan bahagia. Tidak mungkin ada orang beriman tidak bahagia. Jangan menyangka cari kebahagiaan dengan lihat medsos, dengan beli ini, belum tentu bahagia. Bahagia itu adalah keimanan. Bahagia adalah keimanan, taat pada perintah Allah, itulah sumber kebahagiaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang bisa sampaikan? Ada pertanyaan? Ustadz, apakah saya harus menuruti kata orang tua yang melarang saya memberikan sebagian zakat buat adik saya yang seorang janda dan punya anak yatim 4 orang? Setiap saya membantu adik saya selalu dilarang ibu. Bagaimana sikap saya seharusnya Ustadz terhadap ibu saya itu, Ustadz? Enggak usah jujur sama ibu, enggak usah lapor-lapor kalau bantu apa? Adik. Saya enggak tahu kenapa, harusnya ibunya kan semangat, harusnya kamu kasihlah bantu. Setahu saya para ibu selalu bilang bantu adikmu, bantu kakakmu. Ini saya agak heran, bagaimana ibunya melarang dia untuk membantu apa? Adiknya yang itu merupakan putri sang ibu itu sendiri. Saya kurang paham, tapi intinya kalau ini benar-benar terjadi, maka antum atau anti bantu adik anti atau adik antum yang sudah janda. Tidak usah lapor-lapor ke ibu. Tidak usah lapor-lapor ke ibu. Seorang cerdas sedikit, jangan semua laporan ke ibu, ya. Berbakti kepada orang tua tidak harus melaporkan segala kegiatan. Apakah sumpah serapah termasuk ucapan laknat juga? Sebagian ulama, saya katakan tadi, menafsirkan wa tukthirna la'an. Ada dua tafsiran yang mengatakan maksudnya laknat yang dengan lafal laknat, ada yang mengatakan maksudnya sibab wa syatam, maki-makian. Sumpah serapah ini juga termasuk larangan. Ustaz, di dalam Islam kan dilarang untuk meminta-minta atau mengemis. Tapi kenapa banyak anak lihat anak-anak pesantren yang minta-minta ke rumah-rumah penduduk Ustaz? Baik berupa uang maupun beras. Anak jadi bingung. Ya tentunya tidak baik. Yang hukum asal minta-minta untuk diri sendiri, hukum asalnya tercela. Ini bahas panjang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kecuali orang tersebut benar-benar berhak untuk meminta ketika dia sangat miskin. Itu lain cerita. Tapi hukum asalnya seseorang tidak minta-minta untuk dirinya.
Adapun kemudian dia untuk bukan dirinya untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok, maka ini tidak jadi masalah. Contohnya Nabi SAW dalam hadis ini, dan ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama dengan hadis ini, Rasulullah menyuruh orang bersedekah, tapi bukan untuk apa? Dirinya. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna, bersedekahlah, tapi bukan untuk dirinya, tapi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Adapun minta untuk diri sendiri, maka ini hukum asalnya tercela. Saya rasa kurang pas kemudian anak-anak datang suruh minta-minta, enggak pas seperti itu. Ya kalau mau yang pengurus pondok yang kemudian mungkin mendatangi, bukan anak-anak disuruh minta-minta untuk kepentingan mereka, ya tentunya tidak pas ya. Batasan aurat antara ayah dan anak perempuan yang merawat ayahnya yang tidak bisa lagi ke toilet. Aurat wanita terhadap mahramnya, seperti kepada ayahnya, ya. Artinya sama antara pusar sampai apa? Lutut, antara pusar sampai lutut. Artinya ibu wanita misalnya di depan kakak laki-lakinya. Artinya kalau dia menyusui anaknya enggak ada masalah, dia buka buah dadanya kemudian atau payudaranya kemudian dia menyusui anaknya, enggak ada masalah karena dia adalah kakaknya. Atau betisnya terlihat, enggak ada masalah. Yang dia tutup adalah pusar sampai apa? Lutut. Tapi tentunya dia pakai pakaian kesopanan, ya. Demikian juga kepada ayahnya. Dia harus menutup antara pusar dan lututnya. Demikian juga ayahnya kepada dia. Harus tutup antara pusar sampai apa? Lutut. Namun kalau kondisi darurat lain cerita. Tidak ada yang merawat ayahnya. Seharusnya yang merawat ayahnya laki-laki. Itu pun tetap auratnya sama. Tetapi lelaki melihat aurat laki lebih ringan daripada wanita melihat aurat apa? Lelaki. Jadi kalau ayah misalnya sulit untuk pergi ke toilet, kalau istrinya sudah tidak ada yang bisa mengurusnya, maka hendaknya anak laki-laki. Kalau laki tidak mampu, maka boleh anak perempuannya dalam kondisi darurat. Ya, darurat ini menjadi darurat. Bagaimana lagi? Mesti mengurus. Tidak mungkin suruh orang ngurusin ayah, ya. Maka wanita yang ditakdirkan mengurus ayahnya, harus mencebok ayahnya, membersihkan tubuh ayah, insya Allah dapat pahala besar. Dan itu darurat, karena nggak ada lagi yang ngurus. Sebagian apa namanya? Nggak usah lah, nggak jadilah. Nanti salah paham. Anda sudah mengenal sunnah selama 2 tahun, selama Anda menuntut ilmu mengalami berbagai macam kesulitan serta kemudahan yang dikaruniakan oleh Allah. Tapi akhir-akhir ini Anda merasakan capek serta manisnya ilmu sudah berkurang. Apalagi Anda melihat orang-orang sepertinya hanya sibuk menimba ilmu tanpa mengamalkannya. Bahkan mereka hanya peduli dengan diri masing-masing dan acuh dengan sesama. Nasihati ana ya Ustaz agar ana bersabar dengan ini semua. Nah, ini cobaan hidup, ya. Kita belajar untuk diri kita, bukan untuk orang lain, ya. Ya. Dan tentunya tidak semua orang mengamalkan apa yang dia ilmui, ya. Tapi masih banyak orang yang dia mengamalkan ilmu. Kita ada orang yang seperti itu, menuntut ilmu untuk dia amalkan. Dia tidak menuntut ilmu tapi dia banyak pengamalan. Ada orang sebaliknya hanya menuntut ilmu wawasan-wawasan tapi tidak pernah mengamalkan. Maka saya nasihati buat diri saya pribadi dan juga hadirin hadirat agar ketika menuntut ilmu diniatkan untuk diamalkan. Jangan cuma sebagai wacana, ya. Hanya sebagai wawasan. Enggak, kita berusaha mengamalkan. Adapun yang bertanya, sabar, ya. Kita sabar untuk kebahagiaan yang abadi, ya. Makanya disebutkan man ta'iba katsiran barang siapa yang capek lama maka dia akan bahagia lama. Siapa yang capek sedikit maka kebahagiaannya pun cuma sedikit. Sabar.
haula wala quwwata illa billah. Bus, masih banyak ini. Saya baca-baca aja, tidak semua saya jawab ya. Banyak curhat-curhat. Astagfirullah. Ya, hidup ini memang namanya hidup pasti ada ujian. Apakah berdosa seorang istri ingin membantu suami untuk mencari nafkah? Kalau nafkah tersebut sudah cukup, tidak perlu. Tugas dia di rumah banyak, mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya, memperbaiki dirinya, memperhatikan penampilannya untuk suaminya. Tapi jika memang suaminya sudah berusaha ternyata tidak cukup, maka dia ingin bantu, tidak apa-apa, dapat pahala. Yang penting dia jaga diri. Dia jaga diri. Karena sebagian wanita ketika bekerja, suaminya bekerja ini kadang timbul permasalahan karena dia akan berinteraksi dengan laki-laki lain. Dia mulai merendahkan suaminya, kok teman kantor saya lebih hebat, akhirnya dia memandang remeh suaminya. Itu biang atau sumber perpecahan di rumah tangga. Bagaimana menghadapi suami yang suka marah emosional, cepat marah terus menerus? Suruh kesini aja suaminya. Saya mau bertanya, suami saya kalau sama anak tidak pelit, tapi kalau sama istri pelit. Yang penting ibu masih gemuk, sudah tidak apa-apa. Kalau yang penting anak senang, tidak apa. Kalau ibu udah kurus kerempeng, lapor ke pengadilan. Sabar ya, tidak apa-apa. Apa salahnya duduk sama suami ngobrol, Mas? Kamu kok, masya Allah, puji dulu Mas, kamu sama anak, masya Allah Mas. Sama saya kok kurang Mas gitu. Ngobrol aja enggak ada masalah ya. Ini masukan Mas, bukan keluhan, masukan. Berbuat baik sama istri kan dapat pahala juga gitu. Mungkin dia punya syubhat apa di kepalanya, saya enggak tahu kan, tapi ngobrol aja. Ustaz, bagaimana kalau salat di masjid, bagaimana hukumnya untuk perempuan? Perempuan boleh salat di masjid. La tamna'u ima Allah masajidallah buyutuhunna khairun lahun. Jangan kalian melarang para wanita ke masjid untuk ibadah, untuk sholat, untuk ikut pengajian, tetapi rumah mereka lebih baik. Artinya wanita kalau sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Tapi kalau dia ingin ke masjid, Rasulullah bilang jangan dilarang. Dengan syarat wanita kalau ke masjid menjaga penampilannya, artinya jangan pakai pakaian yang menor, jangan pakai parfum yang akan dicium oleh para lelaki, ya, jangan menggunakan pakaian yang menarik perhatian. Sampai dalam mazhab Syafi'i disebutkan wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Karena mengganggu imamnya ya. Kalau pas-pasan tidak apa-apa insyaallah. Kalau dia cantik maka dia pakai cadar biar tidak mengganggu pemandangan ya. Pakai cadar. Kalau dia dari mana dia tahu dia cantik? Ya orang semua bilang, "Mak, kamu cantik banget ya." Itu berarti dia cantik. Kalau dia cantik hendaknya dia pakai apa? Cadar. Ya tidak cantik pun pakai cadar ya. Maksud saya lebih ditekankan bagi wanita cantik untuk pakai cadar ya. Demikian saja ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sebagaimana tadi dikatakan bukan hanya sekedar dengar ceramah, yang penting adalah diamalkan. Semoga apa yang telah ibu-ibu dengar bisa ibu amalkan dalam kehidupan bersama suami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan masukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita dan mengumpulkan kita bersama mereka di surganya kelak bersama suami dan anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.